Dan di sela kunjungannya, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan berdialog dengan korban banjir di posko pengungsian Palembayan, Agam, Sumatera Barat. Presiden juga memperkenalkan sejumlah pejabat yang ikut bersamanya. Nama semua pejabat ini. Oh, mau jadi tentara. Ke atas sana apa nama Menteri Pertahanan. Kau minta petunjuk sama beliau. Kau ngerti kan kasih petunjuk? Petunjuk kasih dong petunjuk. Siapa lagi ada pejabat di sini? Menteri Sekretaris Negara. Kenal? Siapa tahu namanya? Siapa tahu namanya? Hadiah dari saya. Pratikno, bukan. Pak Pratikno sudah naik jabatan. Menko. Siapa Menteri Sekretaris Negara? Prasetyo Hadi, kok tahu? Siapa tuh? Siapa tuh? Oh, Anda wartawan ya? Wartawan ya? Dari pusat. RRI lagi. Ke anak buah dari ini. Kalau nggak tahu offset ini, Pak. Kalau nggak tahu malah offset. Pak Solihin apa? Wakapolda. Pak Solihin. Berarti orang apa? Dari mana? Palembang. Semando sini, Pak. Semando sini, Pak. Semando sini. Semando. Ada anggota DPR. Pak Andre Rosadi. Rosadi. Ini orang Minang juga nih. Ini Ade Rizky. Ini dapilnya. Ini dapilnya. Dapilmu. Dulu termuda. Dulu termuda di DPR RI. Sekarang pernah muda. Siapa lagi tokoh-tokoh yang hadir? Wakil Gubernur. Kemudian mana Seskap? Maya apa? Salah. Udah naik pangkat letkol. Siapa lagi? Oke ya, saya didampingi banyak tokoh-tokoh di sini. Kami datang, kami hanya ingin lihat, ingin beri semangat, ingin menyampaikan kalian tidak sendiri, kami akan bekerja untuk kalian semuanya. Ya, terima kasih ya. Pak. Udah dari pertama. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Untuk informasi selengkapnya terkait kunjungan Presiden Prabowo di Sumatera Barat, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Rio Johannes di Padang. Rio, ini kali kedua Presiden datang pasca banjir ke Sumbar. Apa yang baru dari kunjungan Presiden Prabowo kali ini, terutama soal hunian sementara? Ya, Ihsan dan juga saudara, memang dalam kunjungannya kali ini tidak seperti kunjungan yang pada tanggal 1 Desember lalu, di mana Presiden hanya mengunjungi satu titik pengungsian di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Pada kunjungan kedua ini, hanya selang 15 hari, Presiden kembali datang ke sini mengunjungi 3 titik daerah terdampak, yaitu di Kabupaten Padang Pariaman, di Kabupaten Agam, dan juga di Kabupaten Tanah Datar. Dalam hal ini memang Presiden menekankan akan pentingnya percepatan pembangunan huntara. Ingat saat ini sudah hampir 2 minggu lebih para pengungsi ini bertahan di titik-titik pengungsian, ada yang di tenda, ada yang di beberapa bangunan sekolah. Nah, hal ini perlu dilakukan dengan cepat agar nantinya aktivitas sekolah dan belajar mengajar bisa kembali dilakukan secara normal ketika para korban banjir ini bisa dipindahkan ke daerah-daerah bangunan huntara yang telah disiapkan. Dan dalam kunjungan ini Presiden menekankan, menyebutkan akan mempercepat proses pembangunan huntara dalam kurun waktu lebih kurang 1 bulan. Tapi tidak hanya huntara yang dibangun oleh pemerintah, di sini juga banyak sekali warga bantu warga di Provinsi Sumatera Barat ini. Contoh di Kota Padang juga ada beberapa titik huntara yang dibangun oleh beberapa influencer. Seperti di Kecamatan Koto Tangah sendiri ada lebih kurang 100 unit huntara yang juga dibangun untuk korban banjir bandang di Kecamatan Koto Tangah. Itu ditargetkan juga akan selesai dalam pengerjaan lebih kurang 1 bulan. Demikian, Ihsan. Ada 3 titik yang dikunjungi Presiden di Sumatera Barat. Bagaimana reaksi dari warga terdampak terkait kunjungan Presiden, Rio?
Ya, seperti yang terlihat di layar kaca, memang masyarakat sangat antusias. Mereka sudah lama sekali menunggu. Karena sebelumnya, sepekan yang lalu juga sempat dikabarkan bahwasannya Presiden akan datang, tetapi ternyata ada agenda yang lain sehingga kedatangan tidak jadi di sana, terutama di Palembayan. Nah, ketika kedatangan kali ini memang ini warga sangat antusias menyambut kedatangan Presiden. Mereka sudah lama sekali menantikan. Dan juga di dalam ini warga juga diberikan kesempatan untuk langsung berdialog dengan presiden sehingga ini agak sedikit mengobati luka mereka akan terjadinya bencana yang mengelululantakkan daerah mereka. Dan dalam hal ini memang warga menyampaikan beberapa keluhan mereka terkait bencana ini. Dan yang saat ini yang sangat dibutuhkan oleh warga adalah kebutuhan tentang perlengkapan rumah tangga atau perlengkapan dapur. Karena sejauh ini bantuan sudah banyak yang berdatangan, tidak hanya dari instansi terkait, juga dari beberapa daerah tetangga juga datang memberikan bantuan. Dan di belakang saya juga terlihat di BPBD Provinsi Sumatera Barat ini ada tumpukan banyak bantuan. Dan ini mayoritas adalah bantuan perlengkapan rumah tangga dan juga perlengkapan dapur yang nantinya akan segera didistribusikan setelah Huntara selesai dibangun. Demikian, Ihsan. Ya, apa saja bantuan yang ada di belakang Anda itu, Rio? Ya, yang di belakang saya ini adalah kebutuhan-kebutuhan untuk rumah tangga, alat-alat dapur, alat-alat rumah tangga seperti sapu dan lain hal. Ini sudah siap segera didistribusikan dan pemerintah BPBD Provinsi Sumatera Barat itu sudah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota dan jika mereka datang menjemput akan segera didistribusikan ke daerah-daerah yang terdampak. Dan perlu diketahui Ihsan bahwasanya dalam hari kemarin itu sudah ada rapat koordinasi BNPB dengan kabupaten kota yang terdampak. Dalam hal ini memang BNPB menekankan percepatan untuk memasuki tahap rehab rekon. Nah, dalam hal ini untuk memasuki tahap rehab rekon ini, pemerintah kabupaten kota didesak untuk melakukan jitu pasna, menentukan yang mana yang menjadi skala prioritas dalam penanganan pasca bencana ini. Nantinya data-data yang ada yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kota ini dalam bentuk jitu pasna ini akan diverifikasi ulang oleh BNPB sehingga nantinya bisa langsung cepat memasuki tahapan rehab rekon. Karena dalam hal ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan masa tanggap darurat hanya sampai tanggal 22 Desember dan BNPB mendorong agar tidak lagi ada perpanjangan dan sehingga bisa masuk lagi tahap rehab rekon. Demikian, Ihsan. Ya, untuk tahap rehab rekon ini salah satunya yang mendesak adalah hunian sementara. Apakah sudah diketahui, Rio, di titik-titik mana saja Huntara ini nanti akan dibangun? Ya, untuk Huntara sendiri memang itu ditentukan oleh pemerintah kabupaten kota. Dalam hal ini ketika rapat kemarin juga sudah disampaikan. Untuk di Kota Padang sendiri ada lahan lebih kurang 3,5 hektar yang sudah disiapkan oleh Pemko Padang dan itu berada di daerah Kecamatan Koto Tangah. Nah, ini sedang menunggu proses pencairan untuk pembangunan Huntara itu. Dan tidak hanya itu, tidak hanya dari pemerintah sendiri, dari beberapa orang relawan juga datang untuk membangun Huntara seperti di Kecamatan Pau, itu juga ada 100 unit Huntara yang untuk saat ini sedang dalam proses pembangunan, yang mana dana pembangunan Huntara ini diberikan atau disalurkan oleh influencer-influencer yang di bawah Run Entertainment. Demikian, Ihsan. Jurnalis Kompas TV Rio Johannes melaporkan langsung dari Kota Padang, Sumatera Barat. Terima kasih, Rio.